Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Wasalisu tawi nomor 3 iku ghuslul yadaini iku basuh tangan loro sampai ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Melanjutkan tentang pembahasan beberapa fardunya wudu. Kemarin fardunya wudu itu ada 6. Yang nomor 1 itu niat, yang kedua membasuh wajah, dan diteruskan sekarang yaitu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan. Sampai mana? Sampai kedua siku. Itu fardu. Yang namanya fardu ya pasti harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya berarti wudunya nanti tidak sah. Sampai kedua sikunya. Kalau tidak mempunyai siku gimana? Fa ilam yakun mongko lamun ora ono lahu iku tetep kudu mutawadi apa mirfaqoni apa sikut loro. Kok si mutawadi tidak mempunyai kedua siku? Ya uktubiro mongko dibilang-bilang apa kodruhuma kadari mirfaqoni. Seandainya seorang yang berwudu kok tidak mempunyai kedua siku, biangkana wis tangane kenceng ya, maka batasannya sampai mana? Batasannya maka sikunya dikira-kirakan. Seandainya lengan pundak sampai siku itu kok 1 jengkal ya berarti dikira-kirakan sikunya sampai 1 jengkal itu saja. Kira-kiranya sikunya itu dikira-kirakan. Enggak kok semuanya sampai pundak membasuhnya kalau tidak mempunyai siku. Kalau tidak mempunyai siku ya dikira-kirakan. Oh, biasanya siku itu bagian di sini sampai batasnya sampai 1 jengkal ya berarti ya cuma segitu. Wayajibulan wajib apa ghuslu ma pembasuh perkara alal yadaini kang tetep ing atase tangan loro. Dan juga diwajibkan untuk membasuh sesuatu yang ada di tangan. Bayane mamin sya'rin sang rambut wasilatin lan uci-uci niku teng mriki niku bentuke niku kaya kahimsotin ila bati khotin kaya kacang, berarti nggih kutil mungkin. Wasil atilan uci-uci berarti nggih kutil niku pokok perkara sing tambah rambut. Wa usbu'in lan pira-pira driji jaizatin kang tambah. Wa adzafira lan pira-pira kuku, membacanya adzafira dikarenakan sukun muntahal coba mboten kok adzafiri nggih. Berarti juga diwajibkan membasuh sesuatu yang ada di tangannya, baik berupa rambut, jari-jari yang tambah, biangkana seseorang mempunyai jari-jari lebih dari 5, biangkana jari-jarinya ada yang 6, yang 7, maka semua jari-jari itu juga wajib dibasuh. Begitu juga rambut ya. Seandainya kok mempunyai rambut di tangannya banyak rambutnya sampai kulitnya enggak kelihatan, maka ya wajib dibasuh rambutnya sampai tembus pada kulitnya. Tidak boleh hanya rambut-rambutnya saja, kecuali jenggot. Kalau jenggot boleh, kalau jenggotnya tebal boleh hanya dibasuh jenggot-jenggotnya saja, juga enggak sampai kulitnya enggak apa-apa. Tetapi kalau di tangan banyak rambutnya sampai tebal, maka harus kulit-kulitnya kebasuh juga.
kuku-kuku juga harus kebasuh. Wajib lan wajib apa izalatu ma apa ngilangi perkara tahta kang tetep ing dalem ngisore azofir. Bayani ma min wasahin saking kotoran yamna'u kang nyegah apa wasah usulul ma'i ing tumekone banyu ilaihi maring ma dan juga diwajibkan untuk menghilangkan kotoran yang berada di kuku. Kalau seandainya kotorannya itu bisa mencegah sampainya air pada kulit. Kok seandainya kotorannya tidak sampai mencegah, seumpamanya ada kotorannya itu sedikit, cuma sedikit, ya cuma ireng sidik, sampai kok mempunyai prasangka kok seandainya tak basuh iki tetep masuk ning kulitnya sampean, maka gak apa-apa gak sampean hilangi ya, tapi lebih baiknya dihilangi. Tetapi kayak seandainya sampai tebal, kotorannya sampai tebal, banyak akeh lemai, banyak tanahnya kok sampai ngisor kuku, banyak kotoran yang tebal, maka kalian diwajibkan untuk menghilangkannya, dikarenakan kotoran yang sangat tebal, yang sangat banyak itu tadi bisa mencegah sampainya air pada kulit. Itu mempunyai kewajiban. Warobi utawi sinar babat fardunya wudu yang keempat, yaitu iku mashuba diroksi, mengusap sebagian sirah, ming zakarin saking wong lanang, au ungsa utawa wong wadon, au hungsa utawa wong wandu. Kefarduan yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, baik itu laki-laki, perempuan ataupun seseorang yang wandu banci berarti. Itu wajib mengusap sebagian kepala. Au mashubati sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi hadirosi kang tetep ing dalem batase sirah. Atau seumpamanya sampean usap hanya rambut-rambut itu, enggak sampai kulitnya, maka tetap sah, tidak apa-apa. Kepalane kulitnya enggak usah sampean basuh, tetapi sampean yang enggak usah sampean usap nggih, tetapi malah sampean usap malah bagian rambut itu enggak sampai kulitnya, makanya enggak apa-apa. Itu tetap sah saja wudunya. Itu. Wala tata'ayyanu gini, seandainya kok ada seseorang yang tidak mempunyai rambut, maka gimana? Ya makanya tetap kulitnya saja, kulit dari kepalanya saja yang diusap gitu. Nah, kulit sampai mengusap kulitnya kepala itu boleh, mengusap rambutnya juga diperbolehkan, terserah kalian gitu. Wala tata'ayyanu sampai batasan yang diusap itu harus rambut kepala ya, nggak boleh rambut-rambut selain kepala. Biangkana yang sampean usap malah rambutnya rambut hidup, malahnya nggak sah. Harus bagian rambut yang kepalanya. Kok seandainya ada orang perempuan mempunyai rambut panjang, yang diusap malah bagian ujungnya saja. Nah, ini juga nggak boleh, dikarenakan ujungnya kan kalau sampai panjang itu bagian ujungnya itu tidak masuk bagian dari rambut kepala, keluar dari kepala. Jadi batasan rambut kepala niku kalau ke belakang niku bagian cetok, kalau samping itu bagian pundak, kalau kuping. Kalau seandainya kok sampai ke bawah, kayak orang perempuan kan sampai panjang rambutnya, kadang sampai bagian perut juga kok, yang diusap kok bagian ujungnya saja, maka tidak sah. Harus yang diusap itu bagian rambutnya kepala, berarti yang atasnya gitu. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa aliyadu apa tangan lil mashi maring ngusap. Tangan tidak tertentu untuk mengusap,
angkana sampean kepengin ngusapi gawe godhong, ada daun sampean celupne, mari ngono sampean usapke ning bagian rambutnya sampean, maka tetap sah, nggak apa-apa ya, terserah. Nggak harus yang mengusap itu nggak harus tangan. Bal ya juzu balik menang apa ngusap bihir koten kelawan pipih niku nggih semacam daun gitulah. Wa ghairiha lan sak liyane khirqah, walau ghuslan lamun basuh sapa wong mutawaddi roksahu ing sirai mutawaddi badal masriha halikan hali dadi ijole ngusap roksahu jaza mongko wenang apa masahu. Kok seandainya mutawaddi seseorang yang wudhu kok menginginkan untuk membasuh, maka lebih utama ya. Nggak apa-apa, maka lebih utama dikarenakan termasuk nanti Rasulullah meniteni umatnya itu di akhirat gitu, nanti di yaumil kiamat itu melihat wajahnya yang bersinar. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'anu nuruhum. Jadi kalau niteni Rasulullah nanti niteni umatnya di akhirat niku melihat dari wajah-wajahnya yang bersinar. Termasuk wajahnya tersinar yaitu termasuk orang yang membasuh kepalanya ini dengan sempurna. Kalau wudhunya sempurna pasti nurnya akan lebih sempurna gitu. Kalau sekalian hanya ngusapi cuma netel, cuma sedikit, ya mungkin yang kurang lebih sempurna gitu sinarnya. Jadi kalau bisa wudhu itu semua rambut kepala itu dibasuh, diusap lah ya. Semua rambut kepala itu diusap. Kenapa? Tujuannya biar bersinar nanti ya, biar bersinar nanti pas ketika di akhirat, karena itu lebih utama. Walau wado ala lamun nyelehno sapa mutawaddi yadahu ing tangane mutawaddi al-mablulata kang ditelesi, walam yuharrik lan ora gerak-gerakna sapa mutawaddi ha ing yadahu jaza mongko wenang apa wudu wadoa jaza mongko wenang apa wadoa yadahu al-mablulata. Kok seandainya mutawaddi cuma nempel no aire, cuma mari ngono diusapno ning kepala tanpa gerak-gerakno, tangane dicelupno ning air, habis itu cuma ditempel-tempelno tok ning kepalane, nggak sampai dielus-elus, nggak sampai digerak-gerakno, maka tetap diperbolehkan, maka wudunya tetap sah gitu. Wal khamisu utawi sing nomor 5 iku ghuslul rijlaini iku basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro niku kedua mata kaki. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ilam yakun lamun ora ana sapa al-mutawaddi iku wong kang wudu iku lapisan iku nganggo lil khufaini maring muzah loro. Ketika kok si mutawaddi tidak memakai muzah itu, maka diharuskan untuk membasuh kedua kaki. Nek gawe muzah piye? Muzah niku sepatu ya. Muzah niku sepatu. Kok ada seseorang kok gawe sepatu, nanti ada babnya hufaini, kok ada nanti ada pembahasannya. Kok gawe sepatu yang namanya huf ya. Ada seseorang memakai sepatu yang namanya hufain, dan hufain ini sudah memenuhi syarat-syarat, maka ia boleh tidak membasuh gitu. Boleh tidak membasuh. Kalau dia tidak memakai khuf, ya maka harus wudu'e dibasuh dua kakinya. Tapi kok gawe sepatu yang namanya khuf, dan khufnya itu sudah memenuhi dengan syarat, maka diperbolehkan untuk mengusap saja. Ini terusannya. Fa in kana mongko lamun ana sapa mutawaddi iku la bisa iku nganggo sapa mutawaddi huma ing khufaini
ya wajib maka wajib alaihi ing atase mutawaddi apa mashul faini ngusap musah loro au ghuslur rijlaini utawa basuh sikil loro. Kok si mutawaddi memakai sepatu yang berupa musah, maka ia boleh kedua-duanya, boleh mengusap atau boleh membasuh. Kalau mengusap ya nggak usah dicepot, nggak usah dilepas sepatunya, hanya diusap gitu saja. Tetapi kalau menginginkan untuk membasuh ya harus dilepas sepatunya, nanti dibasuh. Jadi mutawaddi kok seandainya kok memakai khuf, sepatu yang berupa khuf, memenuhi beberapa syaratnya, nanti boleh mengusap, berarti nggak usah mengusap sepatunya, berarti nggak usah dilepas, atau membasuh kedua kakinya. Nek membasuh berarti nanti dilepas. Tetapi kok tidak memakai khuf, maka kewajibannya harus membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kakinya juga harus dibasuh juga ya. Wayajibulan wajib apa ghusluma apa basuh perkara alaihi makang tetep ing ngatasé rijlaini, dan juga diwajibkan untuk membasuh apa saja yang ada di kaki. Ning kakine sampeyan biangkana enek rambute padha mek mau nggih rambute wajib dibasuh. Biangkana kakine driji, jari-jari kaki kok lebih dari 5, berarti biangkana jari-jarinya sampai 7, 8, maka semua jari-jari juga wajib dibasuh. Bayane mamin sya'rin sange rambut, wasil atinan uci-uci wau kutil, wa usbu'in lan driji pira-pira driji zaidatin kang tambah, kama kaya keterangan sahabat kang wis dhisik apa mafil yadaini ing dalem tangan loro wau munan. Yang terakhir fardunya wudu yaitu wasadisu utawi sing nomor 6 iku atartibu iku urut-urut fil wudu ing dalem wudu iku atartibu iku tertib niku urut-urut mulai awal hingga akhir kedah tertib, gak oleh dilencat-lencat angsal. Mulai pertama wau niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kepala, semua itu harus tertib ya. Ingat bahwa membasuh mengusap kedua telinga niku tidak fardunya wudu. Eling-eling nggih. Mengusap kedua telinga niku boten termasuk dari fardunya wudu. Wasadi sutawi sing nomor 6 iku atartibu iku urut-urut tertib fil wudu ing dalem wudu alama ing atase perkara al wajhi tegese wajah alladzi wajah zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma fi adil furudi ing dalem wilangane pira-pira fardune wudu. Mulai awal sampai akhir fardunya wudu yang sudah disebutkan, mulai awal berarti mulai niat sampai membasuh kedua kaki niku kedah tertib berurutan. Falau nasiyam lan mongko lamun lali sapa mutawaddi kok lali atartiba ing tertib lam yakfi mongko ora cukup apa wudu. Kok seandainya lupa biangkana habis membasuh wajah kok langsung membasuh kaki tangan kalih sirahe lali maka tidak sah. Atau sampean loncat-loncat berwajah membasuh mengusap kepala, habis itu membasuh kaki, habis itu terus diakhiri membasuh kedua tangan, itu tidak tertib maka tidak sah. Tidak sah wudunya, harus tertib mulai awal tadi niat, wajah, semuanya itu tangan, kepala, kaki harus tertib. Paham ya? Gini, semua ada permasalahan begini. Seumpamanya pas membasuh wajah, habis itu lupa membasuh kedua tangan, langsung mengusap kepala, berarti kan boten tertib, berarti mengusap kepala niku boten sah, boten kehitung nggih.
usapan kepala tadi mboten kehitung. Terus gimana? Ya sampean baleni meneh, sampean ulangi lagi wudunya. Diulangi mulai mana? Diulanginya mulai dari membasuh kedua tangan. Dikarenakan yang lupa tadi kedua tangan, nggak usah dimulai dari wajahnya, langsung kedua tangan. Kan yang lupa tadi kan kedua tangan. Nanti wajah, habis wajah nanti kedua tangan, terus kepala dan terusnya. Kalau yang lupa kedua tangan itu nggak usah dimulai niat malih, diulangi mulai niat malih, nggak usah, dilanjutkan saja mulai yang lupanya tadi. Terusnya walau ghusala lamun basuh sapa mutawati arba'ata a'doi ing papat pira-pira anggotane mutawati. Walau ghusala lamun basuh sapa mutawati arba'ata a'doi ing papat pira-pira anggotane mutawati, membasuhi mau daf'atan wahidatan kelawan saamban wahidatan kang siji, biiznihi kelawan izine mutawaddi, ya irtafa'a mongko ilang apa hadas wajhihi hadas wajahi mutawaddi, fakot mongko haliblokone wajihi. Seandainya ada seseorang wudu dibasuh secara bersamaan, keempat anggota wudu tadi dibasuh sekaligus secara bersamaan, maka yang hilang hadasnya hanya hadas bagian wajahnya saja. Terus gimana? Ya nanti diteruskan tangannya. Semua sampean kerucuk, sampean wudu, sampean kerucuk, badane sampean langsung sampean niati ngerucuke sak daf'atan wahidatan, semua langsung kebasuh daf'atan wahidatan, sak kerucukan ketika empat anggota wudu tadi, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Berarti nanti teruskan tangane gitu, gak boleh oh wis kebasuh kabeh itu nangsal nggih, itu nangsal kudune. Berarti sing hilang namung wajah itu, hadas wajah itu, ataupun hadas yang berada di tangan, kepala, kaki itu belum hilang. Sampai terus ke ngoten. Sampun Al-Fatihah.